negara luar pun sudah bisa dibuat transaksi, ya. Dan sekarang teman-teman harus bisa tanya ya kepada diri sendiri, siap nggak sih kita menyambut perubahan itu? Siap nggak sih kita upgrade diri kita juga, karena dunia itu sudah semakin berubah. Dan Yuan Coin yang di-create oleh Bapak Dev itu bukan cuma buat ikut-ikutan aja, bukan. Tapi di sini memang sudah dipersiapkan oleh Bapak Dev agar kita bisa berdaya ya di era digital dengan mindset yang benar dan komunitas yang saling mendukung. Ya, jadi di sini kita nggak cuma hanya ngomongin tentang cuan, tapi soal bagaimana kita tumbuh jadi manusia yang bisa beradaptasi, memiliki visi, tapi kita juga bisa memiliki hati, ya. Dan kemarin Bapak Dev itu sempat mengajarkan kita ya tentang pembagian tim menjadi 3 grade, yaitu grade A, grade B, dan grade C ya. Teman-teman mungkin sudah paham ya. Dan ini penting banget. Karena apa? Karena komunitas kita itu udah semakin besar. Dan kita juga butuh suatu cara untuk memetakan kekuatan tim agar kerja leader ini jadi lebih mudah dan terarah. Karena nggak mungkin semuanya berpusat pada Bunda Afri terus, ya kan? Berpusat pada Pak Dani aja, berpusat pada saya, berpusat pada Bunda Yuli, enggak. Jadi semuanya itu sudah mulai dibagi-bagi sekarang ya. Ya, seperti tim grade A, itu adalah apa ya, leader. Betul-betul real leader, leader sejati ya, leader yang sesungguhnya yang sudah bisa WD, bisa purchase, bisa prospek juga ya. Jadi nggak cuma hanya paham sistem, tapi juga bisa ngajarin lagi tim di bawahnya. Dan orang leader grade A ini itu adalah menjadi backbone ya, atau tulang punggungnya komunitas, karena sudah bisa mandiri, bahkan bisa membantu orang lain, bisa bisa membantu orang lain gitu ya. Nah, kalau grade B itu yang sudah lumayan paham, sudah bisa jalan, tapi masih tetap butuh arahan. Dan grade B ini potensinya besar ya untuk naik ke grade A pastinya. Kalau terus kita latih dan kita didik atau kita create ya, kita kasih tantangan lah ibaratnya gitu ya, kita bentuk. Nah, kalau grade C ini orang-orang yang semangatnya besar, pengen sukses tapi belum tahu caranya. Dan orang-orang seperti inilah yang wajib kita arahkan dan rangkul agar semangatnya itu nggak padam gitu ya. Karena kalau misalnya kita nggak buat grade-grade seperti ini, nggak ada pemetaan, ya pastinya ya tadi seperti saya bilang, kerja leader itu akan berat. Bayangin ya kalau semuanya itu sama, disamaratakan, yang sudah bisa dan yang belum bisa itu dicampur tanpa tahu ini butuhnya apa, ya akhirnya akan banyak energi yang terkuras ya, dan hasilnya juga pasti nggak maksimal. Dan dengan sistem grade-grade seperti ini, kita jadi bisa tahu nih siapa yang sudah mandiri, siapa yang masih perlu dibina, dan siapa yang masih terus di-push semangatnya, terus dipompa semangatnya. Dan buat teman-teman di sini, ini bukan bermaksud beda-bedain ya, bukan, tapi tentang kita membantu setiap mitra agar bisa bertumbuh sesuai dengan levelnya masing-masing ya. Dan untuk grade A sendiri, ini nih yang selalu Bapak Dev selalu bilang ya, selalu tekankan, kalau tim kita bisa berkembang, sistem duplikasinya juga harus sehat gitu. Makanya Pak Dev selalu bilang Bunda Afri wajib menduplikasi